Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan sebuah materi tentang terapi rasional emotif. Kelompok kami terdiri dari Biondi Rahmawan, Febrina Fatih Fauziana Ulfi, Indarwati Rizky Antikasari, dan Rihani. Konsep dasar. Menurut Albert Ellis, manusia pada dasarnya adalah unik yang memiliki kecenderungan untuk berpikir rasional dan irasional. Ketika berpikir dan bertingkah laku rasional, manusia akan efektif, bahagia, dan kompeten. Ketika berpikir dan bertingkah laku irasional, individu itu menjadi tidak efektif. Kedua, berpikir irasional ini diawali dengan belajar secara tidak logis yang biasanya diperoleh dari orang tua dan budaya tempat ia dibesarkan. Berpikir secara irasional akan tercermin dari kata-kata yang digunakan. Kata-kata yang tidak logis menunjukkan cara berpikir yang salah, dan kata-kata yang tepat menunjukkan cara berpikir yang tepat. Perasaan dan pikiran negatif serta penolakan diri harus dilawan dengan cara berpikir yang rasional dan logis, yang dapat diterima menurut akal sehat, serta menggunakan cara verbalisasi yang rasional. Kemudian, adapun ciri-ciri berpikir irasional adalah tidak dapat dibuktikan, kemudian menimbulkan perasaan tidak enak, dalam arti kecemasan, kekhawatiran, prasangka yang sebenarnya tidak perlu. Selanjutnya, menghalangi individu untuk berkembang dalam kehidupan sehari-hari yang efektif. Sebab-sebab individu tidak mampu berpikir secara rasional disebabkan oleh 1. Individu tidak berpikir jelas tentang saat ini dan yang akan datang, antara kenyataan dan imajinasi. Kedua, individu tergantung pada perencanaan dan pemikiran orang lain. Yang ketiga, orang tua atau masyarakat memiliki kecenderungan berpikir irasional yang diajarkan kepada individu melalui berbagai media. Pandangan pendekatan rasional emotif tentang kepribadian dapat dikaji dari konsep-konsep kunci teori Albert Ellis. Ada 3 pilar yang membangun tingkah laku individu, yaitu attention dan ion, atau yang kita sebut A, lalu belief, B, dan emotional consequence, atau C. Kerangka pilar ini yang kemudian dikenal dengan konsep atau teori ABC. Attention dan event, atau A, yaitu segenap peristiwa luar yang dialami atau memapar individu, peristiwa pendahulu yang berupa fakta, kejadian, tingkah laku, atau sikap orang lain. Belief, atau B, yaitu keyakinan, pandangan, nilai, atau verbalisasi diri individu terhadap suatu peristiwa. Keyakinan seseorang ada 2 macam, yaitu keyakinan yang rasional atau disebut rational belief atau RB, dan keyakinan yang tidak rasional yang bisa disebut irrational belief atau IB. Keyakinan yang rasional merupakan cara berpikir atau sistem keyakinan yang tepat, masuk akal, bijaksana, dan karena itu menjadi produktif. Keyakinan yang tidak rasional merupakan keyakinan atau sistem berpikir seseorang yang salah, tidak masuk akal, emosional, dan karena itu tidak produktif. Emotional consequence, atau C, merupakan konsekuensi emosional sebagai akibat atau reaksi individu dalam bentuk perasaan senang atau hambatan emosi dalam hubungannya dengan attention event, atau A. Konsekuensi emosional ini bukan akibat langsung dari A, tetapi disebabkan oleh beberapa variabel antara dalam bentuk keyakinan B, baik yang RB maupun yang IB.
Selain itu, Ellis juga menambahkan D dan E untuk rumus ABC ini. Seorang terapis harus melawan dispute atau D karena keyakinan-keyakinan irasional itu agar kliennya bisa menikmati dampak-dampak efek atau E. Psikologis positif dari keyakinan-keyakinan yang rasional. Sebagai contoh, orang depresi merasa sedih dan kesepian karena dia keliru berpikir bahwa dirinya tidak pantas dan merasa tersingkir. Padahal penampilan orang depresi sama saja dengan orang yang tidak mengalami depresi. Jadi tugas seorang terapis bukanlah menyerang perasaan sedih dan kesepian yang dialami oleh depresi, melainkan menyerang keyakinan orang yang negatif terhadap diri sendiri. Walaupun tidak terlalu penting bagi seseorang terapis mengetahui titik utama keyakinan-keyakinan irasional tadi, namun dia harus mengerti bahwa keyakinan tersebut adalah hasil pengkondisian filosofis, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang muncul secara otomatis. Persis seperti kebiasaan kita yang langsung mengangkat dan menjawab telepon setelah mendengar deringnya. Dinamika manusia. Menurut TRE atau teori rasional motif, tentang manusia adalah neurosis. Didefinisikan sebagai berpikir dan bertingkah laku irasional. Artinya suatu keadaan yang alami pada taraf tertentu menimpa kita semua. Keadaan ini berakar dalam kenyataan bahwa kita adalah manusia dan hidup dalam masyarakat. TRE menandaskan bahwa orang-orang tidak perlu untuk diterima atau dicintai meskipun hal tersebut sangat diinginkannya. Terapis mengajari klien untuk merasakan kesakitan bahkan klien tidak diterima atau dicintai oleh orang-orang yang berarti. TRE berusaha membantu mereka untuk mengatasi segenap manifestasi dari depresi, kesakitan, kehilangan rasa berharga, dan kebencian. Manusia hidup dalam bermasyarakat yang cenderung menjadi korban dari gagasan-gagasan yang keliru. Dan kita tetap mempertahankan gagasan-gagasan tersebut dalam tingkah laku overt kita. Beberapa gagasan tanpa dapat dihindari dari masyarakat. 1. Gagasan bahwa sangat perlu bagi orang dewasa untuk dicintai dan diterima oleh setiap orang yang berarti di masyarakatnya. 2. Gagasan bahwa seseorang harus benar-benar kompeten, layak dan berprestasi dalam segala hal jika orang tersebut ingin dihormati. 3. Gagasan bahwa orang-orang tertentu, buruk, keji atau jahat harus dihukum. 4. Gagasan bahwa lebih mudah menghindari daripada menghadapi kesulitan-kesulitan hidup dan tanggung jawab pribadi. 5. Gagasan bahwa bencana yang mengerikan apabila hal-hal menjadi tidak seperti yang diharapkan. 6. Gagasan bahwa ketidakbahagiaan manusia terjadi oleh penyebab-penyebab dari luar dan orang-orang hanya memiliki sedikit atau tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan kesusahan-kesusahan dan gagasan-gagasannya. 7. Gagasan bahwa masa lampau adalah determinan yang terpenting dan tingkah laku seseorang sekarang dan bahwa dulu sesuatu pernah mempengaruhi kehidupan seseorang, maka sesuatu itu sekarang memiliki efek yang sama. Unsur-unsur manusia. Manusia terdiri dari tubuh dan jiwa. Tubuh adalah unsur yang kelihatan dan bersifat materi, mulai dari kepala, mata, telinga, mulut, lidah, tangan, hidung, dan apa saja yang dapat dilihat dari luar atau apa yang dapat dilihat dengan bantuan alat teknologi seperti otak, jantung, hati, ginjal, paru-paru, dan organ-organ tubuh lainnya. Sedangkan jiwa adalah unsur yang tidak terlihat. Jiwa hanya bisa dilihat dari aktivitas tubuh lewat perkataan. Tubuh dan jiwa saling mempengaruhi. Bagaimana jiwa mempengaruhi tubuh dan sebaliknya, ini memang sangat menarik. Sampai pada batas tertentu, kondisi tubuh dapat mempengaruhi jiwa juga. Tanpa jiwa, manusia tidak dapat bergerak. Tanpa jiwa, manusia menjadi mayat. Tidak ada aktivitas kecil apapun yang dapat dilakukan oleh manusia kalau jiwanya tidak ada. Contohnya adalah bila tubuh mengalami luka, misalnya, kita bisa mengerang dan merasa kesakitan dan perasaan ini merupakan aktivitas dari jiwa.
Namun, tidak selamanya kelemahan-kelemahan atau kesakitan dalam tubuh bisa mendekte jiwa. Jiwa bisa melampaui kelemahan-kelemahan fisik. Contohnya adalah pada orang-orang yang berkebutuhan khusus, tunarungu, mereka tidak bisa mendengar tetapi mereka bisa mengaplikasikan perkataannya lewat bahasa isyarat. Salah satu hal yang sangat unik melihat relasi dari tubuh dan jiwa yaitu bagaimana melalui informasi yang diterima oleh mata dan telinga dapat membentuk pola pikir seseorang. Ketika ia mendengar atau melihat sesuatu atau merasakan sesuatu, ini semua diolah dalam pikiran. Terjadi pembentukan pola pikir. Dan selama kita hidup, proses ini terus berlangsung. Proses pembentukan pola pikir itu tidak berhenti sampai jiwa dan tubuh terpisah. Proses terapi dan konseling. Konseling memusatkan pada pengalaman individual. Konseling berupaya meminimalisir rasa diri terancam dan memaksimalkan serta menopang eksplorasi diri. Melalui penerimaan terhadap klien, dengan menyatakan pengalaman individu mencapai penerimaan diri dan menerima orang lain. Tujuan dari terapi konseling untuk memperbaiki dan merubah sikap, persepsi, cara berpikir, keyakinan serta pandangan-pandangan klien semakin rasional dan logis. 2. Menghilangkan gangguan-gangguan emosional yang merusak diri sendiri seperti rasa bersalah. Fungsi terapi yang diberikan. 1. Menyadarkan klien bahwa pemecahan masalah yang dihadapinya merupakan tanggung jawab. 2. Meminimalisir pola pikir dan gagasan yang tidak rasional pada klien. 3. Mengajak klien untuk berpandangan pada cara berpikirnya sehingga menjadi luas dan matang. Hubungan terapi dan klien. Hubungan ini berlangsung dengan baik, namun ada asumsi bahwa hubungan yang terlalu hangat dan pengertian yang terlalu empatik karena akan timbul ketergantungan. Teknik yang diberikan adalah teknik penerapan individual dan teknik penerapan kelompok. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.